Bismillah, innal hamdalillah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib. Ajaib. Emang benar kita bisa ajaib, sahabat? Yakin? Bisa? Yakin. Allahu Akbar. Yakin teman-teman kita bisa ajaib di tahun 2026? Yakin. Yakin, bisa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita harus yakin ya, karena data pertama untuk bisa kita mendapatkan keajaiban itu adalah yakin di dalam diri kita. Nah, sahabat semua yang dicintai oleh Allah, bagaimana saat kita akan mendapatkan hadiah ataupun kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak sekali teman-teman ataupun diri kita seluruhnya memimpikan hal itu. Keajaiban itu adalah kemudahan yang belum kita dapatkan, kemudian tiba-tiba datang. Itu termasuknya keajaiban. Ataupun tiba-tiba mendapatkan hadiah, ya, mendapatkan proyek. Nah, di situ letak dari kemudahan-kemudahan yang kita impikan berdatangan. Saya doakan teman-teman semua di awal tahun 2026 besok ya, di tahun 2026 nanti teman-teman semua dalam keadaan yang tetap terjaga kesehatannya, sehat prima luar biasa ya, sehat prima paripurna, masya Allah, lahir dan batinnya. Saya doakan juga teman-teman selalu dijaga oleh Allah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya selalu dalam keadaan baik, soleh-solehah. Nah, finansialnya berdatangan tak terduga ya, karena sahabat semua sudah terbuka nih talentanya, sudah terbuka alam potensinya, kemudian bisa menangkap peluang-peluang yang hadir, karena sebenarnya peluang itu setiap saat berdatangan kepada kita, cuma kita mau peka apa tidak, kita bisa peka atau tidak, sahabat. Nah, untuk kita bisa menangkap ya peluang-peluang yang Allah hadirkan itu, maka perlu kita mempunyai ilmu yang kita dapatkan ya, baik ilmu magnet rezeki yang teman-teman dapatkan melalui SHMR, EHMR yang di offline ya, kemudian juga ada kajian kita ataupun berlatih kita di 2 kelas ya, Arta MR, yaitu terapi syukur sadar nafas ini yang adalah tujuannya untuk bisa membuka perisai. Kemudian ada di privat RFF LOP. Nah, keduanya ini adalah nanti untuk bisa membuka lapisan-lapisan perisai yang ada di dalam diri kita, yang ternyata tidak bisa kita memakai ada lisan saja, tidak bisa. Lisan itu maksudnya gini, teori itu. Teori sudah dijelaskan, sudah ditulis gitu ya, tapi kalau tidak dipraktekkan, tidak ditanamkan, ternyata itu kurang bekerja. Nah, ditandai oleh apa? Yang konsul, yang tanya banyak sekali. Tapi kalau di rumah tidak mau mempraktekkan, yang terjadi pertanyaan-pertanyaan terus-menerus, yang kemudian mungkin tidak enak, akhirnya tidak tanya lagi gitu kan. Mungkin tidak enak, akhirnya keluar dari grup gitu kan. Padahal kita kalau mau mempergunakan kesempatan ini, sahabat semua, nggak pakai lama. Di kelas Arta ini, ya 2 kelas ini benar-benar bekerja ampuh, sahabat semua. Membuka lapisan-lapisan ya yang ada di dalam diri kita gitu. Kemudian saat nanti LOP ada di bagian otak kita ya, di otak kecil itu nanti yang namanya RAS gitu ya, reticular activating system, itu dia akan bekerja mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya itulah yang seperti kita rasakan itu intuisi, kemudian nanti menjadikan tubuh kita bergerak sesuai seperti apa yang di LOP-kan gitu, sahabat. Maka ras itu saling keterhubungan atau satu sama terhubung dengan adanya bahagia tanpa syarat, bahagia di atas rata-rata, frekuensi 200 ke atas lah, seperti itu ya, prasangka baik di atas rata-rata di setiap saatnya harus kita bisa miliki gitu. Makanya saat tumbukan terjadi, ada teman kok seperti itu terus ya sama saya, kok suamiku seperti ini selalu ya sama saya, kok anakku, kok istriku gitu kan. Itu sebenarnya adalah penampakan
dari malaikat pembawa rezeki. Penampakannya di situ. Persoalan itu. Maka apa yang kita lakukan? Mereka semua adalah penampakan dari pasukannya Allah. Yang terjadi kita harusnya menghormati beliau. Justru malah berterima kasih. Terima kasih ya Allah, Engkau telah hadirkan. Inilah baju rezeki saya ini di sini. Maka katakan, wow keren, 200 juta mau landing ada di rekening itu. Yang terjadi kita memanipulasi otak kita sendiri. Tidak terjadi ada kepahitan, tidak ada terjadi kesedihan, kemarahan, kekecewaan, tidak ada. Kita terus manipulasi otak kita sendiri, pikiran kita sendiri dengan baik sangka. Kalau peristiwa itu kita bisa lewati, teman-teman, saat nanti tumbukan berikutnya kita sudah sudah indah, sudah nikmat. Nah, bagaimana cara untuk membuka perisainya yang tadi saya katakan? Memang harus praktek, gitu kan? Di sini alatnya, percepatan luar biasa, masuk Zoom, 2 kelas kalau perlu offline, gitu. Tambahin percepatan, doubling, tripling, gitu kan? Nggak pakai lama nanti, gitu kan? Karena di situ letaknya. Untuk praktek betul-betul buka perisai. Kalau sendiri, Ustaz Nas katakan itu bisa 2 tahun, 4 tahun lah. Itu saya dulu sendirian gitu ya. Nah setelah ketemu temanya ini, saya semakin paham. Oh ini ya gitu. Saya praktekkan, nggak pakai lama LOP itu datang, nggak pakai lama LOP itu datang seperti itu. Akhirnya tadi pagi kemarin gitu, coach novel Bunda Pita itu telepon saya. Bunda ini gimana Semarang bla 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 bla. Pak, saya itu waktunya seperti ini, seperti itu saya sampaikan. Luar biasa saya dikejar-kejar kegiatan. Akhirnya tanya, Bunda konsep bagaimana? Kok bisa aktif sekali seperti itu? Nah, nanti insya Allah mau akan diminta untuk bisa presentasi dan lain-lain. Kalau Allah izinkan di tanggal 11 Bunda kita, tanggal 11 atau tanggal 10 ya, ada di Semarang gitu kan. Bagaimana untuk magnet rezeki yang ada di Jawa Tengah ini ya, khususnya itu bisa benar-benar semarak seperti itu. Karena memang yang aktif kan ada di sini ya, Batang Pekalongan Pemalang seperti itu. Ya, di tempat lain juga aktif, tapi memang di dalam kajiannya itu yang sangat rutin, yang Bunda Pita sudah nulis itu aja tidak ditulis semua. Ternyata yang lainnya masih kurang banyak. Dan di khususnya di saya memang sering gitu ya, karena 1 pekan saja bisa sampai 4-5 kali. Tadi saya baru saja juga siar magnet rezeki ada di perkumpulan Rebonan, Manakib Rebonan seperti itu. Ya proses juga perisai. Di sana ada orang-orang yang terbilang sudah cukup dewasa ya karena 50 tahun ke atas, usia yang terus memuda gitu kan. Saya sampaikan jangan mengatakan tua Bu gitu. Udah bahagia aja, saya semakin muda. Untuk apa? Kita menjadi sehat. Ada perintah ke sel, kita ceria. Untuk perintah sel, kita selalu bahagia. Nanti terjaga kesehatannya, terjaga bahagianya. Saatnya nanti pun kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan senyum dan bahagia. Alhamdulillah semua mantuk-mantuk. Oh gitu ya Bunda. Sebenarnya saya juga ada share sebagian kecil ya, hanya 5 menit aja terapi syukur. Dan mereka semua alhamdulillah istilahnya di situ terima kasih dan lain-lain. Saya hanya setengah jam aja. Lalu saya selesai bawa pulang karena memang memenuhi dari undangan seseorang yang ingin dikenalkan ya magnet rezeki. Nah inilah teman-teman semua. Kita sudah rutin dalam waktu tidak singkat ya. Kalau yang di tempat lain saya hanya sebentaran saja gitu ya. Di sini full gitu ya. Hampir 2 jam. Ada teorinya, ya kemudian prakteknya. Dan di malam hari ini teman-teman semua, untuk menyambut ya di tahun 2026, kita perlu memegang yang namanya rezeki terbesar kita. Apakah itu adalah pertama kita harus pegang yang namanya tenang. Tenang hati kita. Tenang, senang, bahagia, syukur, happy ya, kemudian berterima kasih di atas rata-rata. Kenapa sih harus di atas? Karena kadang kita sering tertrigger oleh keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita hadir di depan. Kalau di atas rata-rata maka nanti mungkin akan menurun, tapi menurunnya masih ada di atas. Maka bahagia tanpa syarat di atas rata-rata pun tetap terjaga. Bahagia ada di dalam hati kita. Kita bisa, wow keren, itu luar dalam. Bukan hanya di luarnya, wow keren, tapi di dalam mengeluh.
di luarnya wow keren, tapi di dalam uring-uringan ini belum maksimal prakteknya. Maka PR dari teman-teman adalah praktek pol-polan. Keras untuk diri sendiri, kita lunak untuk orang lain. Muliakan orang lain, kemudian kita benar-benar mengakui, turunkan garis kebenaran. Turun teman-teman, ya. Agar apa? Bermagnet rezeki, bermagnetis. Karena saat kita turun ego kita, kalau di kelas ini adalah kita merilisnya, melarutkan, ya, kemudian kita melepas yang namanya perisai ketiga. Diawali perisai pertama yaitu emosi, kedua keinginan, dan yang ketiga adalah aku, ya, ego itu. Dan teman-teman semua, bukan tidak berarti apa-apa latihan kita ini setiap malam Kamis seperti ini dan malam Jumat. Yakin teman-teman dan percaya, itu benar-benar ngefek sekali pelatihan ini. Ya mungkin teman-teman juga sudah berasa, saya juga berasa. Saya kalau punya keinginan itu menggebu-gebu sekali dulu. Tapi setelah berlatih demi berlatih, saya kalau ada keinginan ingin ya udah LOP lalu TSL lepas. Alhamdulillah akhirnya saya bahagia lagi, tidak melekat ini terburu-buru, tergesa-gesa gitu kan. Udah lepaskan, itu biarkan Allah yang Maha Tahu jalannya merealisasi itu semua. Dan ternyata pada saat bisa TSL melepaskan dan kita itu menjadi energi yang murni, bahagia, di situ bagikan penduduk surga, ternyata itu hadir sahabat, didatangkan pesanan itu, LOP itu, kerentak batin kita itu. Nah teman-teman semua, energi ini jangan hanya pada di saya. Kalaupun itu di saya tidak mau berbagi, bisa jadi turun gitu kan. Maka saya bagi nih ke teman-teman, bagi kepada yang bertanya, bagi lagi mungkin yang ada konsultasi, ada yang beli produk gitu kan. Di sini beli produk tapi kemudian nanti cerita ke sana ke sini curhat, ya enggak apa-apa. Gitu. Saya sampaikan, yuk tapi memang harus berlatih praktek benar-benar. Bagaimana nih melarutkannya? Membaca Al-Qur'an, surat-surat cintanya Allah. Prakteknya itu benar-benar praktek. Melarutkan ada luka batin itu. Lalu zikir nafas, karena zikir ini adalah menentukan ketenangan hati kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Saat kita mau berzikir, barang siapa yang mau mengingat Allah, selalu berzikir, zikrullah, selalu berzikir mengingat Allah, maka hati akan tenang. Itu kuncinya teman-teman. Kuncinya adalah mengingat Rabb yang menciptakan tubuh kita. Nah malam hari ini sebelum kita nanti zikir nafas ya sahabat semua, ada materi pembekalan untuk kita yang luar biasa. Perlu kita simak, jangan pilih-pilih materi sahabat. Karena semuanya bagus, semuanya itu baik. Untuk apa? Memberikan data ajaib ada di dalam diri kita, data-data positif. Ya, pada waktu kita menolak ataupun kita tidak mau, kita pilih-pilih materi, disitulah letak dari kemelekatan maaf, keangkuhan, keakuan, kesombongan. Maka kita untuk bisa merendah hati, untuk kita dengarkan gitu. Walaupun itu dari anak kecil, kadang anak saya memberikan tausiah, saya dengerin gitu kan. Kemudian kadang, mami, saya mau bicara gitu, saya udah ini apa yang mau disampaikan ke saya gitu kan. Oke deh, oke, saya siap menerima kritikan gitu kan. Ya udah kita dengerin gitu kan. Karena apa? Mereka semua adalah sebagai ya lantarannya, ucapan-ucapannya, nasihat-nasihat terbaik dari Allah sebenarnya yang turun untuk kita. Maka kita misalnya berguru ya yang bapak-bapak nih dengan perempuan, kita berguru yang sudah berumur seperti ini misalnya ya, berusia seperti ini dengan anak kecil. Kemarin saya berguru dengan Ustadz Lutfi ya, beliau imam dari Masjid Al-Falah yang ada di Sragen. Beliau hafid Al-Quran, kemudian beliau menjadi imam yang ketiga, luar biasa ilmunya. Saya dengarkan gitu. Dan ada satu sisi yang beliau memang ada excited ya, itu di saya sekeluarga menjalankan bisnis. Nah beliau memang belum bisa ke arah sana ya, walaupun ilmunya memang banyak sekali. Dan saya sampaikan memang masing-masing punya ada porsinya gitu. Jadi beliau di sana juga banyak sekali kegiatannya, kami pun banyak sekali kegiatannya dan saling sinergi. Alhamdulillah pengalaman-pengalaman ada di Magnet Rezeki ini menjadi penuh warna. Alhamdulillah sahabat semua, malam hari ini ya tentunya kita tak berlama-lama, mohon izinnya, mohon maafnya ya Bunda Vita dan teman-teman semua. Awalan dari saya cukup panjang, kalaupun itu adalah menyita waktu, tapi ini bentuk kasih sayang saya kepada teman-teman karena tidak di-script. Saya sampaikan saja
mengalir gitu ya, berdasarkan dari praktek demi praktek yang saya lakukan di setiap hari. Nah, sahabat semua yang dicintai oleh Allah, malam hari ini kita simak dulu materi yang luar biasa ya. Apakah itu? Jalan ninjaku. Gimana sih ninja? Oh, pakai samurai gitu ya. Ini Bunda Pita buat judulnya biar gitu kan. Biar gitu ya, atau ini apa ya, kayak gitu kan ya, membuat mata terbuka, jalan ninjaku gitu kan ya, untuk bahagia dan tenang hatinya di tahun 2026. Nanti pun di akhir bismillah saya akan menanyakan kurang lebih 4 atau 5 pertanyaan untuk teman-teman, pertanyaan yang untuk mengawali di tahun 2026 ini menjadi lebih excited menjadi lebih bahagia, menjadi terus semangat praktek magnet rezeki. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu kita simpan dulu. Nah, karena apa? Akan kita dengarkan sahabat semua untuk bisa disiapkan alat tulisnya. Ya, kita akan dengar, simak, dan catat materi-materi yang penting tentu saja. Silakan untuk dicatat. Lalu sahabat semua, saya berpesan mohon izinnya siapkan spidol ya. Untuk yang baru gabung ya, ada Bunda Sri ya, itu silakan ya, nanti spidol seperti ini atau lem stick ya. Lem stick untuk alat apa? Melepas luka batin atau merilis ya, untuk bisa menyembuhkan dengan mudah. Pakai ini saja. Nah, mengikuti arahan saya nanti ya. Oke, disiapkan. Nah, teman-teman semua, tak berlama-lama, materi yang bersifat dari Jepang karena ada ninjanya ya. Jalan ninjaku menuju untuk bahagia dan tenang di tahun 2026 oleh pemateri yang luar biasa, Bunda Pita Nareswari dan Winda. Tepuk tangannya, silakan Bunda Pita. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan. Sama-sama. Jadi kita sudah diingatkan ya sama Bunda Susan flashback selama tahun 2025 untuk persiapan menyongsong tahun 2026 lebih baik lagi. Siapa yang mau ajaib angkat tangannya, katakan saya. Saya. Bikin dibuka dong biar saya tahu. Suaranya mana yang mau ajaib, katakan saya. Saya. Alhamdulillah, insya Allah kita semuanya menuju aset 1000 dinar di 2026. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa udata min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat terapi syukur dan sadar nafas, mari kita buka majelis ini dengan berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Saya doakan sahabat yang ada di ruangan terapi syukur dan sadar nafas pada malam hari ini, keluarganya senantiasa sehat, paripurna dengan badan prima yang luar biasa. Yang tidak sehat segera disembuhkan, diangkat penyakitnya. Insya Allah kita semuanya memiliki pasangan yang taat dan setia, anak-anak yang soleh dan soleha, rezeki mengalir dari mana saja, dari arah yang tidak kita sangka-sangka, memiliki penghasilan 5 miliar 1 bulan. Insya Allah aset kita menuju 1000 dinar. Semoga kita semuanya bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Insya Allah kita semuanya bisa wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, masuk surga terbaik berserta dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu pekan kita bertemu lagi kembali di sini ya, di ruangan terapi syukur sadar nafas teman-teman semuanya. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2025 dan kita malam tahun baruannya di sini ya. Malam tahun barunya tidak usah kemana-mana, kita isi dengan muhasabah ya, dengan mengucap syukur dan mengevaluasi diri selama 1 tahun kemarin perjalanan kita yang sudah Allah kasih ya. Ketenangan apakah sudah diraih, bagaimana dengan kesehatan, bagaimana dengan impian-impian dan keajaiban, apakah sudah tercapai atau belum. Mari kita tata ulang pada malam hari ini untuk menuju tahun 2026 yang lebih baik lagi. Nah, gimana caranya? Nah, malam hari ini saya akan membawakan materi sebuah jalan ninja. Jalan ninja itu jalan rahasia yang insya Allah mempercepat ya, kalau kita padukan dengan mempraktekkan bermacam-macam jurus yang ada di dalam magnet rezeki ya. Karena magnet rezeki kita punya 10 dasar
jurus utama yang insya Allah kita bawa ya sebagai pendalaman di setiap kajian privat RFF LOP maupun kajian terapi syukur dan sadar nafas. Teman-temannya yang berbahagia, saya izin untuk share screen dulu. Simpan. Nampak, sudah nampak gambar saya? Ya, kalau belum tolong diberitahu ya. Sudah, Bun. Sudah nampak kecil. Lebih diperbesar lagi. Ini saya perbesar, Sudah, kelihatan enggak? sudah, Sudah. sudah ya. Ya. Oke teman-teman, ini dia Jalan Ninja di tahun 2026. Nah, teman-teman sebelumnya sudah menyiapkan buku catatannya ataupun ballpointnya ya. Jadi saya sejenak mau mengajak teman-teman semuanya untuk menuliskan apa peristiwa besar saja ya. Kalau peristiwa kecil-kecil mungkin nanti teman-teman sendiri bisa tuliskan di rumah. Kalau ini adalah peristiwa-peristiwa besar ya, yang terjadi di tahun 2025 yang menyebabkan kita terluka batinnya, yang membuatkan kita sulit memaafkan orang lain, yang membuat diri kita tidak bisa merilis, forget and forgive, tidak bisa melepaskan, tidak bisa melupakan, tidak bisa memaafkan orang lain. Itu. Nah, luka-luka inilah harus sembuh. Di 2026 tidak boleh dibawa-bawa lagi. Ya kan? Teman-teman harus benar-benar bisa membuka hati, membuka perisai rezeki. Gitu ya. Saya beri waktu teman-teman tuliskan 3 peristiwa saja dulu. Peristiwa besar di 2025 yang mengguncang hati, yang membuat kita merasa tidak mudah, yang membuat kita merasa tidak bisa memaafkan orang tersebut, atau yang membuat kita benar-benar sedih karena kehilangan, entah itu kehilangan harta benda ataupun kehilangan seseorang yang kita cintai gitu ya. Apapun yang membuat 2025 sahabat terasa muram, rasa belum bahagia, tolong dituliskan 3 peristiwa besar itu. Ya, atau mungkin dalam kondisi ketidaksehatan ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Saya beri waktu kurang lebih 2-5 menit cukup ya kalau menulis 3 persoalan besar. 3 persoalan besar yang saat ini teman-teman di 2025 baik persoalan itu sudah selesai ataupun belum selesai ya. Saya tulis di kolom komentar. Mana nih kolom komentarnya, Min? 3 peristiwa besar. Oke, saya stop dulu. Tanda komentar lah. Nggak ada. Ada gambarnya tuh. Mohon mic-nya dikondisikan ya. Oke, saya tulisnya biar teman-teman paham. Tuliskan 3 hal besar. 3 hal besar atau persoalan yang diingat selama 2025 menjadi ketidakmudahan di hati. Dan itu masih melekat dan teringat. Sampai sekarang.
LOP yang belum mewujud. Oke, silakan ditulis dalam 2 sampai 5 menit. Nah, ini harus benar-benar dirilis, nanti kita bawa ke ruang terapi sadar nafas. 3 saja dulu. Nanti misalnya Bun peristiwanya banyak banget, ada lebih dari 5. Nah, bolehkah saya tulis nanti? Ya boleh, tulisnya tapi nanti di rumah saja. Ya, ini hanya untuk latihan dulu. Baik, ikut koperasi bulanan uangnya dibawa kabur, silakan ditulis Bunda Komti. Belum dimaafkan kan orang yang bawa kabur uangnya? Misalnya ada ketidaksehatan, atau mungkin saya saat ini sedang nggak sehat, nggak bisa nulis, gimana? Untuk kondisi yang kurang sehat ya, teman-teman semuanya ada keluarga di rumah kan? Nah, keluarga yang sudah bisa baca dan tulis ya, bukan anak balita, ya bisa bantu untuk tuliskan peristiwa yang tidak mudah di hati, melekat dan teringat. Anak belum sehat dan belum cerdas, suami belum sehat, takut dan sedih, amanah suami saya tidak setuju. Ya silakan ditulis Bunda Siti Ramlah di buku catatan ya, jangan ditulis di komentar. Saya minta ditulis dalam buku catatan. Nah, seperti punya saya seperti ini, kita tuliskan karena nanti kita akan praktek. Kalau tidak ada buku catatan, baik, 2 menit lagi ya teman-teman. Silahkan tuliskan 3 hal besar atau persoalan yang diingat selama 2025 yang menjadi tidak mudah di hati, dan itu kemelekatan dan masih teringat sampai sekarang. Termasuk mungkin persoalan itu adalah LOP yang belum mewujud. Contoh, LOP lunas amanah, belum mewujud lunasnya, tapi sudah berkurang sih Bunda. Ya alhamdulillah, tetap ditulis, tak apa ditulis saja. Sudah? Ya, masih menulis, silakan yang masih menulis, yang sudah selesai, ya, bisa komentar sudah gitu ya. Oh, sudah, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, Pak Abdul Aziz, ya Abdul Aziz, silahkan ditulis ya di kertas. Ya sudah, alhamdulillah. Karena tipe aplikasi, Masya Allah. Amanahku belum mewujud. Ini mohon maaf ya, saya izin untuk komentar dulu ya, memberikan arahan buat Pak Abdul Aziz. Untuk poin yang keempat ini ya, Pak Abdul Aziz, amanahku belum mewujud. Amanah itu hutang ya. Nah, hutang Bapak sebenarnya sudah mewujud ya Pak. 50 juta, 89 juta itu adalah amanah itu ya. Nah, maksudnya di sini Bapak perbaiki disiplin katanya. Jadi amanah saya belum lunas gitu sampai malam hari ini. Bukan belum mewujud, amanahnya kan sudah mewujud, sudah ada amanahnya, tapi belum hilang gitu, belum lunas. Nah, itu yang perlu disiplin katanya diperbaiki. Oke, sudah ya teman-teman semuanya, saya lanjut share screen lagi. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk bermuhasabah ya. Apakah kita masih ada luka batin? Nah, lanjutannya ini ya. Apakah masih ada luka batin, amarah, dendam, kecewa yang pada malam hari ini belum tuntas selesai, masih terngiang-ngiang selalu, teringat selalu pada orang yang menyakiti hati kita, masih teringat selalu pada benda yang hilang, masih teringat selalu pada orang yang sudah diambil Allah misalnya gitu, masih teringat selalu pada hal yang belum terwujud, kemudian amanah yang belum lunas, masih ada sakit hati karena ditipu gitu kan.
Nah, masih banyak luka batin itu ya. Masih banyak luka batin. Kalau masih banyak luka batin, sahabat tulis di nomor 1. Ya, tuliskan poin di nomor 1. Ya, saya masih banyak luka batin. Ya. Nah, silakan ditulis. Yang kedua, apabila kena tipu, apabila kena marah, apabila kena kedoliman orang lain, apabila teman-teman semuanya merasa kecewa, sakit hati, pahit, dikhianati oleh orang lain, apakah sudah dimaafkan? Umpama teman-teman semuanya disakiti oleh 10 orang, berapa orang yang dimaafkan? 5? Atau semuanya sudah dimaafkan? Atau belum sama sekali? Atau baru dimaafkan 1, 2? Silakan teman-teman tulis. Karena malam hari ini adalah malam muhasabah, malam mengevaluasi diri kita. Oke, sudah? Sudah? Sudah belum nih? Belum ada suara, belum ada di chat. Ya, nomor 1, apakah kita masih banyak luka batin? Nomor 2, apakah kita sudah memaafkan? Orang-orang itu sudah dimaafkan belum? Yang ketiga, apakah teman-teman betul-betul melepaskan dendam, sakit hati, amarah, kecewa? Atau justru saat kita terapi selesai sih udah, tapi ternyata masih ingat kembali setelah keluar dari ruang terapi. Nah, ini harus betul-betul merilis betul. Nah, semua orang yang pernah luka itu harus sembuh. Kalau masih terngiang-ngiang terus Bunda, walaupun di terapi enak. Nah, inilah nanti yang kita bahas ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang berbahagia, jalan ninja itu jalan rahasia untuk percepatan. Ninja itu, ya saya beri gambaran seorang ninja. Seorang ninja adalah seorang fighter. Dia seorang yang selalu bertempur ya dengan cara yang sampai titik darah penghabisan gitu ya. Dia tidak gentar dan dia tidak punya rasa takut dengan persoalan-persoalan apapun yang ada di hadapan dia. Dia selalu tebas, libas, dan dia punya cara-cara gitu ya. Punya cara-cara trik-trik rahasia untuk menipu lawannya. Nah, dia punya asap yang tiba-tiba bisa membuat dia menghilang gitu kan. Dan kemudian dia punya bintang-bintang gitu ya, yang ternyata bintang-bintang seperti bumerang gitu kan, bisa menghajar lawannya dan kembali buat dirinya sendiri dengan baik gitu. Nah, inilah ya pentingnya kita untuk memiliki jalan ninja, percepatan untuk keajaiban. Pada malam hari ini kita akan belajar melepaskan apa yang teman-teman masih ada di ranah rasa. Gitu. Jadi ruangan terapi nanti kita akan dibimbing oleh Bunda Susan, akan tetapi praktek barusan juga akan kita praktekkan langsung ya. Karena malam hari ini saya mengambil temanya 70% praktek, 30% teori gitu ya. Nah, kenapa kok 30% teorinya Bunda? Karena memang saya berharap teman-teman akan mengingat trik-trik dan langkah-langkah ya dari teori-teori ya yang sudah selama ini kami berikan. Nah, terutama tadi di awalan Bunda Susan sudah menyampaikan bagaimana cara untuk berbahagia. Tapi hanya kadang kalau tanpa latihan tidak bisa mudah mewujudnya, tidak mudah mewujud nyata keajaibannya gitu. Dan setiap orang memiliki ciri khas dan gaya cara yang unik untuk menjadi sukses dan bahagia. Gitu. Walaupun jurusnya sama. Kita belajar pakai magnet rezeki. Kita tahu ada 10 jurus dasar ya di magnet rezeki. Tapi setiap orang pasti punya ciri khas. Ya, kami CTMR ya Bunda Komti izin CTMR adalah orangnya. Certified Trainer Magnet Rezeki. Tadi di awal Bunda Komti bilang bahwa pernah ada CTMR di Semarang. Itu maksudnya mungkin pelatihan ya Bunda ya, seminar hybrid Magnet Rezeki di Semarang. Tapi kenapa tidak ada lagi? Sebenarnya ada Bunda. Tiap bulan itu ada, cuma untuk di Semarang sendiri enggak tiap bulan ya. Nanti saya bahas di akhir kita ya nanti. Untuk teman-teman saya arahkan sesuai dengan kotanya masing-masing. Hanya kalau mau ke Bunda Arta juga tetap kami tidak menghalangi ya, kita mempersilahkan
Nah, kembali tadi, jalan ninja buat orang lain itu setiap orang yang pengamal magnet rezeki itu punya cara yang unik. Punya cara yang unik untuk sukses dan bahagia. Gitu. Di sini jalan ninja kita adalah jalur langit spiritual, bukan sekedar kerja keras atau otot ya. Jadi teman-teman semuanya, setiap orang pasti ada jurus favoritnya dalam magnet rezeki. Nah, tapi meskipun punya jurus favorit, ya bukan berarti satu sama terhubungnya. Jurus-jurus yang ada itu kita abaikan. Ya, jurus-jurus itu tetap kita padukan satu sama terhubung. Tetapi teman-teman pasti lebih kemana nih gitu ya, kayak Bunda Susan, mohon maaf gitu ya, ciri khasnya adalah lebih ke LOP gitu, lebih ke praktek LOP-nya gitu. Tapi Bunda Susan masih menghubungkan dengan semua jurus-jurus yang ada gitu. Nah, sedangkan saya sendiri lebih kepada ke teorinya gitu, teori untuk melepas gitu, seperti sebuah kajian itu kan perlu adanya padu padan antara teori dan praktek. Nah, saya mengingatkan reminder untuk perisai rezekinya, turun garis kebenarannya, kan lebih seperti itu ya. Mungkin teman-teman merasakan penjelasan saya dan penjelasan Bunda Susan berbeda gitu. Nah, setiap CTMR memiliki keunikannya sendiri. Nah, ada CTMR yang lebih ke mana sedekahnya, ada juga CTMR yang lebih ke menjelaskan baitullahnya untuk mendapatkan energi ajaibnya, gitu kan. Setiap CTMR adalah bintang-bintang di langit terang bertaburan di malam hari untuk menyinari teman-teman yang ada di seluruh jagat raya muka bumi ini. Begitu Pak Nasyan bilang. Jadi kami tidak memiliki kekurangan yang seperti apa, semuanya adalah bintang. Itu kata Pak Nas, wah keren kan ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman di sini juga adalah semua bagi saya adalah cahaya energi. Ya. Teman-teman adalah semuanya cahayanya Bunda Arta. Kenapa? Kalau nggak ada teman-teman nggak mungkin ada Bunda Arta. Seperti itu ya. Kami flashback perjalanan kolaborasi saya dengan Bunda Susan selama 3 tahun. Berjalan ke 4 tahun yang ini gitu, nanti di 2026. Banyak peristiwa yang kami lalui bersama, baik suka maupun duka, baik naik maupun belum naik gitu ya. Ya kadang ada turunnya ternyata itu. Tapi dari peristiwa yang turun itu gitu, tidak naik itu, apa yang perlu kami perbaiki di sana? Nah, turunnya bukan turun langsung delosor ke bawah gitu ya, nyebur ke bawah, itu enggak gitu. Tapi turunnya di sini memang senantiasa seperti grafik gitu ya, seperti grafik Mas, naik turun, tapi insya Allah tetap stabil gitu. Stabil ada di level 200 gitu, karena usaha kerja keras bareng-bareng kolaborasi. Nah, seperti itulah yang kita inginkan kepada teman-teman semuanya. Ya, kepada teman-teman semuanya, bagaimana teman-teman semuanya tidak sampai di titik kalau garis keajaiban ya, ibaratnya kan seperti ini. Keajaiban adalah sebuah garis ya, keajaiban adalah sebuah garis di mana nanti kalau teman-teman punya grafik ya, di atas terus batas garisnya seperti ini, maka teman-teman ajaib terus. Tapi kalau teman-teman semuanya ada peristiwa kemelekatan yang belum tuntas di masa lalu dan itu terngiang-ngiang terbawa melekat terus, kenapa sampai seperti itu melampaui garis dan dia turun ke bawah. Makanya ajaibnya tidak mudah untuk terwujud. Ya, lantas bagaimana Bunda supaya lebih mudah terwujudnya? Oke, ini ya ada seorang pendekar pakai baju zirah, tahu ya? Baju zirah adalah baju yang melapisi seorang pendekar agar tidak mudah terkena tusukan pedang atau persoalan. Gitu. Nah, tapi di MR ini baju zirah ini ibaratnya adalah perisai. Perisai yang memberatkan diri kita. Berat nggak sih teman-teman kalau pakai baju besi? Nah, pakai baju besi berat nggak? Berat gitu. Meskipun di dalamnya teman-teman akan kering, tidak akan kehujanan. Nah, pada konsep di dalam magnet rezeki itu, semua orang harus basah terkena air hujan. Maka kalau mau kena air hujan itu adalah sumber rezeki. Lepaskan dulu perisainya. Melepaskan dulu laknatnya Allah, melepaskan dulu mencopot semua baju besinya, gitu ya. Dengan apa? Dengan terus konsisten belajar. Nah, teman-teman malam ini harus bisa mengidentifikasikan beban emosi yang masih ada, yang masih dibawa. Ya contoh tadi sudah ditulis ya di grup WA.
Itu adalah proses mengidentifikasi beban emosi yang masih dibawa. Dan teman-teman mohon jangan asal kopas ya. Kopas dari yang pekan lalu ditempel lagi di pekan yang ini, karena beban emosi teman-teman pekan lalu mungkin tidak sama dengan pekan ini. Nah, itu saya memberikan hanya sebuah contoh. Bunda Vita aja hanya kopas-kopas tempel gitu. Saya mau ngikutin, belum tentu. Ya, perasaan saya di masa lalu, di minggu kemarin saya ingin dimengerti, tapi ternyata di pekan ini saya ingin dihargai. Emosi saya apa? Gitu kan? Masih mudah marahkah? Gitu kan? Ataukah saya emosinya adalah pendendam? Nah, itu boleh ditulis lagi. Jangan asal kopas yang pekan lalu. Ya teman-teman semuanya ya, untuk emosi perisai yang masih ada kemelekatan di dalam diri itu boleh berganti, karena di sini ruang untuk melepaskan nanti ya di ruangan terapi itu ya. Kemudian teknik rilisnya adalah memaafkan diri sendiri dulu. Kenapa kita belum mudah memaafkan orang lain? Karena ketika kita tidak mau memaafkan orang lain, sebenarnya diri kita belum memaafkan diri kita sendiri. Ada ketidaktepatan kita di mata orang lain yang ternyata itu melekat, boleh jadi kickback yang kurang bagus buat diri kita. Ya, kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Misalnya, saya belum bisa membahagiakan istri, saya belum bisa membahagiakan anak, saya belum bisa memaafkan ya diri saya karena keinginan orang tua saya belum saya penuhi dengan baik. Gitu. Ya, itu termasuk feel guilty ya. Kalau dalam bahasa Inggris feel guilty, merasa bersalah. Kalau merasa bersalah berarti tidak memaafkan diri sendiri. Padahal semua yang ada terjadi dalam diri kita itu sekehendaknya Allah. Suka-suka saya lah. Saya mau memberikan pekerjaan aja belum bisa menyenangkan hati saya, maka kamu belum bisa memberikan handphone sama orang tua kamu. Iya, karena kamu memang seperti itu, belum sadar, belum itu mungkin kata Allahnya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga poinnya adalah magnet rezeki insight. Rezeki tidak mudah masuk jika ruang di hati masih penuh sampah emosi. Catat teman-teman. Sampah emosi, tidak percaya, buruk sangka, masih mudah marah, masih melekat, tidak bisa bahagia, tidak bisa senyum 227. Masih ada sampah dalam hati kita, maka insight magnet rezekinya belumlah dapat. Itu. Nah, ini adalah dari hadis riwayat At-Tabrani. Barang siapa yang memaafkan saat ia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Ya, ini perhatikan baik-baik. Sabda dari Rasulullah ya. Kalau kita mau memaafkan orang lain saat kita punya power untuk membalasnya. Misalnya, Bunda Susan banyak trauma di luka batin masa lalu. Nah, diusir dari rumahnya sendiri. Padahal beli-beli juga pakai uang sendiri, di kampungnya sendiri gitu kan. Diusir dari rumah sendiri. Apakah Bunda Susan memaafkan orang lain? Tentu, karena sudah memaafkan ya tetangga-tetangganya yang mengusir saat itu gitu kan. Meskipun ya Bunda Susan saat ini sudah punya power untuk membalas. Ibaratnya satu komplek rumahnya kalau mau dibeli. Mohon maaf Bunda Susan ya. Hanya analogi gitu. Kenyataannya sih emang iya. Bunda Susan bisa beli satu lingkungan. Ya, amin. Gitu. Ya, misalnya rumah tetangganya itu ada yang mau dibeli sama Bunda Susan tapi tidak diizinkan. Itu satu gangnya itu gitu. Belum diizinkan sama tetangganya. Bunda Susan yang cerita, maaf saya tidak riak gitu ya. Karena Bunda Susan kan hanya cerita. Tuh, saya bukan memamerkan Bunda Susan, tidak. Tapi ini untuk memotivasi dan fakta realita yang ada. Bunda Susan pernah terusir dari rumahnya sendiri. Dan Bunda Susan memaafkan. Nah, saat ini Bunda Susan mampu membalas, of course, gitu kan. Tapi Bunda Susan lebih memilih bahagia, memberi maaf, gitu. Dan ketika ada persoalan saat ini di perusahaannya, itu selalu bisa diatasi. Karena apa? Gitu kan. Karena ketika kita memberi maaf kepada orang lain, maka Allah akan menyelamatkan kita pada hari persoalan.
Nah, pada hari persoalan kita diberi persoalan kepada Allah, ada aja yang bantuin. Gitu. Saya pernah punya luka batin, sakit hati sama bos saya. Dia sudah pensiun 1 bulan yang lalu. Tapi saya memberi beliau maaf. Dan alhamdulillahnya, ketika saya memberikan beliau maaf, meskipun beliau tidak pernah meminta maaf, hati saya lapang dan bahagia. Dan itu jadi jalan keajaiban saya. Dan ketika saya ada ketidakmudahan, selalu ada yang bantu. Sekalipun saya lewat jalan yang sempit mau bersinggungan motor dengan orang lain, orangnya enggak, bu, saya yang berhenti dulu, ibu yang lewat. Itu hal sepele padahal gitu kan. Ibu aja dulu yang lewat. Kok gampang banget, ini orang baik banget gitu kan. Alhamdulillah gitu. Nah, kita diajarkan oleh agama kita untuk terus-menerus memaafkan dan meminta maaf. Bagaimana ketika meminta maaf orang yang tidak mau memaafkan? Nggak masalah. Yang penting kita udah minta maaf duluan. Gitu ya teman-teman ya. Ya, ini salah satu supaya kita menyongsong 2026 ini dengan lebih bahagia. Lanjutnya apa? Mengasah pedang syukur. Ya, ada pedang. Teman-teman semuanya, di ruangan ini kita diajarkan untuk bersyukur. Tapi syukurnya ketika teman-teman nanti bawa ke ruang terapi, jangan syukur biasa, alhamdulillah, datar. Tapi syukur yang pakai rasa di dada. Alhamdulillah itu, ya Allah, terima kasih, benar-benar bersyukur hari ini ada yang beliin nasi goreng. Anakku perempuan baru pulang dengan sebungkus nasi goreng gitu. Alhamdulillah gitu. Tadi saya minta nasi goreng gitu. Tiba-tiba anak perempuannya beliin nasi goreng. Nah, ini bersyukur ya, meskipun sederhana. Ya, syukur itu harus dimulai dari hal-hal yang sederhana sebenarnya teman-teman. Bersyukur ada nafas. Nah, Bunda, kalau ada penyakit, apakah penyakitnya disyukuri? Iya. Loh, saya sakit kenapa harus disyukuri? Ini ruang luka, teman-teman ya. Kita di sini di ruang luka untuk menyembuhkan diri. Luka-luka batin teman-teman semuanya itu harus disyukuri. Ya kan? Nah, diterima dulu dengan rasa penerimaan yang baik gitu. Kita bersyukur ada luka disakiti. Kalau teman-teman tidak terluka malam hari ini, tidak ada ruangan privat ya terapi syukur dan sadar nafas. Di sini adalah ruangan penyembuhannya. Penyakit itu bukan hanya penyakit dada, penyakit hati ya, tapi penyakit psikis ya, penyakit fisik juga. Diterima kasihin dulu. Alhamdulillah saya hari ini saya sedang gatal-gatal loh teman-teman. Kulit saya itu entah alergi atau kena apa gitu ya, dari kemarin gatal-gatal terus udah 2 hari ini gitu. Ini asli. Nah, saya berusaha untuk mengobati diri saya sendiri gitu. Biasanya saya gatal-gatal saya obatin sembuh. Ini 2 hari belum sembuh gitu kan. Tapi alhamdulillah tak nampak di layar kaca. Saya sedang gatal-gatal. Orang Jawa bilang biduran gitu ya. Mungkin karena cuaca dingin juga jadi kambuh gitu ya. Dan ini penyakit saya sejak kecil. Nah, mungkin teman-teman ada penyakit yang sama, biduran atau kaligata kalau orang Indonesia, Jawa Barat bagian Jakarta, Jawa Barat bagian Jakarta adalah nyebutnya kaligata gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, saya ucapkan syukur alhamdulillah kenapa penyakit saya kok kambuh lagi gitu. Saya pegang peluk, terima kasih ya Allah. Mungkin harus ada yang saya perbaiki di dalam diri saya, terutama mindset pikiran saya ini gitu. Nah, mulai malam ini teman-teman melatih melihat hal kecil, mensyukuri apa yang sudah ada, bukan fokus pada yang belum ada. Contoh, belum ada uang 89 juta ya Pak Abdul Aziz buat lunas amanah. Contoh, belum ada uang 50 juta yang dibawa kabur penipu. Contoh, belum ada uang yang dikembalikan dari koperasi. Ya, jangan fokus sama lukanya, tapi fokuslah sama obatnya dan proses dari teman-teman mengobati. Ya, gitu ya, catat gitu. Jangan fokus sama luka, tapi fokus sama obatnya dan proses untuk mengobati. Itulah keajaiban. Nah, analoginya seperti menyetel radio ke frekuensi yang jernih. Syukur menyetel ke hidup on off gitu ya. Nah, frekuensi kehidupan itu disetel dalam frekuensi yang gelombang radio ajaib seperti itu. Oke? Ya, siap ya, mengasah terus pedang syukurnya seperti itu. Lalu selanjutnya
Nah, jalan ninjanya adalah bergerak diam dan yakin. Bergerak dalam diam, gerilya terus gitu loh maksudnya teman-teman. Gerilya itu terus mengamalkan amalan-amalan yang sudah diajarkan sebagai amalan-amalan praktek itu kita amalkan terus apa tidak gitu kan. Dengan rasa yang tawakal tingkat tinggi dan hapus semua prasangka yang kurang baik, terutama prasangka kepada Allah. Kenapa dia dibawa kabur uang saya? Kenapa masih ada amanah? Kenapa saya tidak sehat? Allah nggak sayang saya ya, saya diberi sakit gatal-gatal gitu. Saya enggak gitu. Saya tidak menyalahkan Allah kenapa 2 hari belakangan badan saya gatal-gatal. Saya yakin saya sembuh kok gitu. Saya yakin saya sembuh ya. Kemarin kayak ada surat urat kecepit gitu ya, mungkin ya Allah saya salah. Saya sebelah istighfar, saya pegang bahu saya. Ini 2 pekan kok nyeri banget gitu. Tapi ini pekan kedua sembuh. Alhamdulillah udah hilang gitu, badan saya enak lagi gitu. Kemarin ini buat goyang seperti ini aja, aduh ya Allah sakitnya nyaman gitu loh. Nyaman sekali. Tapi saya nggak cerita, saya nggak mengeluh kepada anak, kepada suami. Oh, saya tahu obatnya lah, saya obati diri saya sendiri gitu. Saya banyakin istighfar, saya salat taubat. Ya Allah beri saya kesembuhan ya Allah. Saya lulus gini, astagfirullah ya Allah. Terima kasih tanganku seperti ini rasanya nyaman banget ya Allah. Saya bahagia, nyaman sekali ya Allah. Saya asam urat atau apa? Saya takut. Ada gitu, sempat ada khawatirannya. Udah deh, saya mau obat pakai herbal aja. Saya coba setiap hari itu selama 2 pekan ini belakangan minum jahe sama kunir teman-teman. Ya ternyata benar. Alhamdulillah saya fokus untuk obat dan mengobati diri sendiri, tidak fokus pada rasa sakit. Ya pagi saya afirmasi, aduh sembuh alhamdulillah terima kasih. Padahal masih nyeri gitu. Nah sekarang diganti lagi sakitnya, nggak sehatnya. Apa badan gatal-gatal? Ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin ini sarana saya berbaik sangkanya gini. Dosa saya banyak. Mungkin ya dengan ketidaksehatan seperti ini ya diangkat dosa-dosa saya, dibersihkan perisai rezeki saya mau ajaib di 2020 gitu ya. Bisa ya teman-teman semuanya ya. Rasa nyaman harus difikirkan, rasa kurang nyaman jangan difikirkan, dan berjanji sama Allah untuk tidak mengulangi ketidaktepatan itu. Saya nggak akan ulangi lagi ya Allah dosanya. Kalau ini memang ditimbulkan karena dosa saya sembuh ini gitu. Saya minta maaf, ampuni saya siap belajar. Turun guys kebenaran ya gitu ya. Magnet rezeki insight menjadi pengamal ilmu magnet rezeki ya, seperti itu. Jadi langkah pertamanya dalam memperbaiki diri ya adalah memperbaiki diri dan hubungan dengan menawarkan permintaan maaf yang tulus ya. Lanjut ya. Nah teman-teman kita praktek ya yang tadi ya, mari berafirmasi. Jadi tahun baru itu bukan sekedar ganti kalender, tapi ganti frekuensi hati, konsisten ya, atau konsisten belajar ya maksudnya, atau berganti strategi ya, berganti strategi langit untuk menjemput keajaiban. Oke, saya stop share screen dulu. Nah teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, tadi yang sudah ditulis, nah, yang sudah ditulis ya, apa yang sudah teman-teman tulis barusan? Bisa disobek kertasnya nggak? Bisa disobek nggak kertasnya apabila menulisnya di dalam buku? Bisa nggak? Bisa. Bun, sebaliknya ada itu. Kalau saran saya sih satu kertas utuh yang tadi ya, kalau memang di baliknya ada catatannya ya tidak bisa disobek, teman-teman boleh tulis ulang tadi kemelekatan yang masih ada di dalam diri teman-teman. Meskipun nanti kita diajarkan untuk terapi bareng nafasnya, nah, kita pakai metode untuk kertas yang robek. Nah, kertas yang robek kita robek gitu ya. Masih mudah marah. Ya nggak apa-apa, lebih dari 3 nggak apa-apa Bunda Ayu. Oke, ditulis ulang kalau kertasnya tadi ada tulisan catatan penting yang lain gitu ya.
Kalau kertasnya tidak ada catatan pentingnya lain, ya kita ditulis ulang di sini. Kalau tidak ada bisa langsung disobek. Oke, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, kita menyobek pemelekatan ya yang ada di dalam diri kita selama 2025. Peristiwanya sih memang masih ada, peristiwanya belum hilang. Tapi paling tidak teman-teman di sini malam hari ini akan menjadi afirmasi penguatan segala hal yang buruk di 2025 tidak terjadi lagi di 2026, dan teman-teman semuanya sudah siap. Nah, pertanda kita semuanya siap menyongsong 2026 menjadi kisah yang baru, kisah yang penuh dengan keajaiban dan hati yang lebih bahagia dan bersyukur ketika menghadapi persoalan. Siap ya? Kertasnya dipegang di depan dada masing-masing bunda-bunda soleha, ayah semuanya yang soleh. Oke, tadi kemelekatan yang gak baik-baik di sini ya sudah siap. Saya pantau dulu kameranya yang on, yang tidak on nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang terpenting teman-teman semuanya mendengarkan saya, oke? Semua sudah siap ya? Sudah ditulis semua kemelekatannya yang ada di dalam diri kita selama 2025 yang tidak mudah, oke? Dengan mengucapkan basmalah, kita afirmasi bareng-bareng dulu, oke? Kita afirmasi bareng-bareng semuanya. Kita janji bareng-bareng di 2026 menjadi lebih baik. Ya, nanti sebutkan ketika saya bilang saya, ya teman-teman bilang nama teman-teman sendiri. Saya misalnya seperti ini. Saya Vita dan Windah Naraswari. Ya, nanti teman-teman bilang saya Waliatun, saya Dewi, saya Bunda Tuti. Nah, gitu ya. Oke, ikuti saya ya. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya buka semuanya. Mohon maaf, mic-nya buka semuanya. Yang off kamera apa? Tapi mic-nya mohon dibuka. Mic-nya mohon dibuka. Oke, saya ulangi ya. Mohon maaf ya. Silakan mic-nya dibuka semua. Tidak pakai kamera nggak apa-apa. Oke, siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Vita dan Windah Naraswari. Saya Tete Nurhati. Hari ini saya tutup tahun 2025. Saya tutup tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lalu yang tidak baik. Bunda. Ya, lakukan langsung dirobek teman-teman. Dengan merobek masa lalu yang kurang baik. Saya menghapus trauma batin saya. Saya menghapus saya. Esok hari saya memilih bahagia. Saya memilih bahagia. Saya tenang. Saya senang. Saya menang. 2026 lebih baik lagi. Kertasnya diremut. Lebih baik lagi. Kertasnya remut. Buang gitu. Ya, kertasnya diremut, buang gitu. Nanti buang beneran ya di tempat sampah ya. Jangan ingat lagi yang tidak baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, kita sudah diberi kemuliaan. Terima kasih selalu kita sudah senantiasa bisa diizinkan memiliki kajian yang ajaib. Terima kasih Allah, karena Engkau telah memberiku keajaiban, amanah lunas, rezeki lunas. Saya bisa menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang ajaib luar biasa. Allah dan orang-orang mencintai dengan bahagia. Alhamdulillah. Rabbal alamin. Nah, gimana rasanya teman-teman? Lebih plong?
Alhamdulillah. Lebih baik kan? Oke, masih ada sedikit nggak closing dari Baik, Petihan. sudah berlaku. Sekarang bagaimana supaya Doa lagi. jalan ninja itu butuh kemantapan hati untuk melaluinya. Dan ingat, ini yang terakhir ya. Jalan ninja yang terakhir buat teman-teman ya. Tadi ada pelayanannya, belum sampai di sini ya. Dunia ini melayani orang-orang yang melayani Tuhannya dengan hati yang gembira. Inilah quote malam hari ini ya. Teman-teman, maka layanilah Allah. Layanilah Allah dengan hati yang gembira. Ketika ada persoalan, ketika ada tidak mudahnya, ketika ada peristiwa yang mau keren, ya, layani dan terima itu. Gitu. Dengan menerima kita melayani Allah dengan hati yang gembira, maka keajaiban mudah banget kita dapatkan sekedip mata, insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah, tepat jam 9 ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya yang sudah malam hari ini hadir di ruangan terapi syukur dan sadar nafas. Sekarang saatnya kita akan memanggil Bunda Susan ya, mana Bunda Susan ya. Oke. Akan mulai terapinya. Oh, Bunda Susan kepental kah? Enggak. Ada sudah hadir. Masya Allah. Ada. Ya, alhamdulillah ya. Tepat di jam 9 kita akan melakukan prosesi terapi ya buat teman-teman semuanya agar lebih enak lagi. Tadi kita udah berusaha untuk menutup tahun ini, melupakan kepahitan luka batin di masa lalu di tahun 2025 yang tidak baik-baik saja, akan menjadi lebih baik lagi, ajaib luar biasa di tahun 2026. Ya, oke, sekarang waktu dan tempat saya persilahkan kepada guru dari kita, Bunda Susan Anissa. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Vita, materinya dasar luar biasa untuk bisa memberikan pada kita materi prakteknya. Nah, nanti teman-teman bisa dipraktekkan di rumah pada saat ada galau melanda, pahit juga mendera gitu ya. Tiba-tiba ada praktek ya, sendiri ada di rumah. Banyak jenis praktek ya untuk menetralkan energi tidak baik di dalam tubuh kita. Ya, Ustaz juga sudah membekalinya dengan banyak jurus ya. Contohnya ada sholat obat, ya, kemudian juga ada istighfar, turun garis kebenaran, ada lagi utala gitu ya. Nah, tinggal teman-teman mempraktekkan rutin atau tidak. Ya, dan di kami, di saya, ya di kita itu juga sudah banyak ya. Contoh misalnya masuk keajaiban al-waqi'ah berjamaah, itu juga jenis untuk menetralkan. Apalagi di malam hari ini ya, kita akan terapi syukur dengan ada zikir nafas. Sahabat semua, yang menyebabkan tidak ajaibnya atau tidak terkabulnya doa-doa kita adalah 3 perisai yang ada di dalam diri kita, penutup dari kapasitas yang ada di dalam diri kita. Seperti ini teman-teman, kurang lebihnya gambarnya ya. Diri kita punya ada wadah energi seperti ini, kapasitas, kemudian tutupnya ini lapis 3. Akhirnya rezeki yang akan datang mental kembali, mental selalu ya, tidak bisa masuk karena ada penutupnya. Maka penutupnya ini perlu dibuka gitu ya. Nah, penutup yang pertama adalah emosi, penutup kedua kelihatannya kita tidak dosa karena kita punya keinginan. Ternyata keinginan itu ditumpangi dengan nafsu, lalu ada bisikan-bisikan syaitan di sana yang menjadi melekat. Aku ingin terus-menerus menjadi low energi kita, dan ternyata itu jadi perisai ya, lapisan-lapisan dosa yang kedua karena melekat keinginan ya, ingin cepat tercapai, ingin cepat lunas gitu, ingin cepat mendapatkan A, B, C, D, itu ternyata menjadi lapisan perisai. Lalu yang ketiga, ego di dalam diri kita. Ternyata tidak ada cara untuk menurunkan ego kecuali dengan penderitaan, teman-teman. Maka teman-teman akhirnya bisa sadar bahwa terima kasih ya Allah, saya dipertemukan dengan ilmu magnet rezeki. Terima kasih ya Allah, Engkau hadirkan aku persoalan, karena tidak ada cara lain untuk menurunkan ego dari seseorang, dari kita, dari manusia.
dengan dimunculkanlah persoalan itu, dimunculkanlah kesengsaraan itu. Yang untuk apa? Kita memahami bahwa di balik persoalan itu adalah ada cinta. Lalu itu kita bisa pahami setelah ego itu kita turunkan, ego itu kita bisa alirkan. Nah, memang tidak bisa dengan teori saja mohon izinnya ya teman-teman, maka sudah bisa tapi praktek. Oke, itu untuk menurunkan, melarutkan ego. Dan ternyata harus berlapis-lapis teman-teman, karena apa nih teman-teman? Karena otak kita dirancang sebenarnya terbesar adalah bermanfaat untuk bisa menjadi proteksi atau jalan kehati-hatian gitu ya. Jadi sebagai alat untuk bisa menghadapi persoalan-persoalan gitu. Yang terjadi, yang terserap apa nih teman-teman? Banyaknya data tidak nyaman di dalam diri kita yang di sana bisa menjadi tumpukan ya, termasuknya tumpukan ego itu sahabat. Aku yang paling menderita, aku yang paling sengsara, aku yang paling bisa. Kalau misalnya banyak keajaibannya muncul, aku yang paling bisa, tapi kok aku tidak dimengerti gitu kan. Akhirnya ada ingin dimengerti. Dan itu kalau kita tidak sadari, kita tidak mau sadar untuk menurunkan, ya kita nggak mau tawaduk di situ, maka tidak ada jalan lain dengan cara akhirnya Allah menurunkan ada persoalan. Terjadilah ada penderitaan di sana untuk kita, teman-teman. Bahkan akhirnya mencari, saya bagaimana caranya nih, saya butuh obat. Karena fisik kita seperti sudah nafas enjoy, tapi hati kita tuh pengap gitu, kayak nggak bisa nafas gitu. Saya mau pergi, saya mau lari kemana? Kayak gitu. Itu yang terjadi pada diri saya. Saya mau lari, saya nggak mau pulang gitu. Saya mau pergi, tapi pergi kemana? Nggak tahu jalan. Lalu pada saat ada di kesendirian itu pun terasa sangat lelah, sangat tidak nyaman, berasa paling sengsara karena berjalan bagaikan sendirian di perjalanan yang sangat jauh. Padahal saudara ada, keluarga ada, suami ada, anak ada. Tetapi kenapa merasa sendirian di situ? Karena itu banyak ego. Ya, ada lapisan-lapisan ego yang melintang, yang menjadikan kita tidak ada satu sama terhubung dengan makhluk yang lain. Sendirian berasanya. Kita belum bisa selesai dengan diri sendiri, yang akhirnya juga terpisah dari saudara kita, terpisah dari keluarga kita, rasanya sendirian, bahkan terpisah dari Allah. Ini yang parahnya. Allah tuh tidak tahu saya, Allah tuh tidak ada sama saya, terpisah dari Allah. Padahal Allah ini melingkupi dari setiap titik ya udara di sekitaran kita. Kita itu ada di tengah-tengahnya nih, di sini, melingkupi, dekat sekali, melebihi dekatnya dari urat nadi kita saat itu. Kita tidak tahu karena apa banyaknya perisai. Tapi setelah terbuka sahabat semua, karena kita perlu praktek, nanti saatnya tiba teman-teman menyadari begini ya, merasakan betapa dekatnya, tapi bukan sok-sokan, bukan sok suci. Oh saya berbicara dengan Allah gitu kan. Tidak seperti itu juga kali gitu ya. Tapi dalam keheningan itu, di dalam sholat itu, teman-teman bisa merasakan di depan teman-teman seperti ada sosok yang sangat agung, yang bisa teman-teman jadikan curhat di sana. Merasakan seperti kehadirannya itu begitu dekat di depan teman-teman. Teman-teman bisa curhat di sana sepuasnya. Ada Allah di sana. Enggak sendirian. Aku yang paling merasa sendiri, enggak, ada Allah di depan. Bahkan dekat memeluk kita semua. Itulah teman-teman semua, jiwa-jiwa yang damai yang telah teman-teman nanti ketemukan. Kalaupun sekarang ini banyak yang sudah menemukannya, terus berlatih sahabat. Karena kalau itu lepas, kalau amalan yang membuat teman-teman buka perisainya itu sudah dapat, kemudian dilepaskan, bisa jadi tumpukan-tumpukan debu itu menempel kembali. Kesadaran itu akhirnya menjadi perlahan melenyap kembali. Dan akhirnya tidak ada terang itu lagi, tidak ada cahaya itu lagi. Maka pegang sahabat, pegang. Pengorbanan teman-teman semua di dua kelas, tidak ada yang sia-sia. Dari waktu yang teman-teman keluarkan, dari dana yang teman-teman keluarkan, dari energi yang teman-teman sekarang korbankan, kembali lagi ke teman-teman.
percaya. Kembali dalam bentuk apa? Kesehatan. Kembali dalam bentuk apa? Uang yang terus mengalir tanpa henti. Di belakang saya ada produk. Ini alat untuk menarik uang, gitu kan. Produknya diminati keras itu teman-teman. Ya nggak bisa dengan tangan kosong. Kita kan belum makomnya Imam Maliki, masih Imam Syafi'i keliling gitu kan. Kita harus punya produk. Di dalam sa'i kita harus ada alat gitu ya, alat yang untuk bisa menarik. Nah, alat itu pun Allah yang hadirkan. Kita hanya bisa terima kasih ya Allah. Kita hanya menyampaikan proposal itu. Lalu Allah hadirkan, ini loh, tangkap ya. Ini loh, punya kamu nanti alatnya. Silakan. Tapi teman-teman peka apa tidak? Gimana ya itu caranya? Ya lah, aku gimana nih? Nanti cara memasarkannya. Tangkap aja dulu, gitu kan? Ya. Setelah itu bagaimanapun caranya, tanya lalu praktek, tanya lagi praktek. Banyak cara ini memasarkan produk itu. Ayo aktif teman-teman, tanya enggak apa-apa, enggak usah takut di sini. Wah, Bunda Susan sibuk, enggak apa-apa, pasti tak jawab. Ini baru saja Bunda harus curhat. Tak jawab. Bunda, saya ikut kelasnya besok ya, hari Rabu besok. Oke, boleh. So saya jawab semua. Coba teman-teman ada enggak yang WA-nya enggak saya jawab? Pasti di waktu yang terdekat saat itu saya lihat ada yang chat, langsung saya jawab. Kecuali di grup ya, apalagi grup yang memang tidak berkenaan langsung saya bimbing kayak gitu, yang masih numpuk di situ chatnya, karena kan di situ ada chat dari banyak orang. Tetapi yang khusus privat TRF, LOP, TSSN ya, yang di situ memang perlu bimbingan sekali. Saat ada tag langsung saya buka, saat ada chat langsung saya buka. Kemudian Jabrian apalagi langsung saya jawab semua, gitu ya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil. Penghasilan melimpah, hati sering gundah. Teman dan follower ribuan tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.